Para ibu sekalian dirahmati oleh Allah, hari ini istimewa ya. Kita kehadiran saudara kita jauh dari Eropa sana, ya, dari Kanada ya. Ya, saya kalau tadi diberitahu awal ya, tak siap-siap bahasa Inggris. Mohon maaf, saya tidak berani berbahasa Inggris karena udah lama tidak belajar, khawatir salah. Iya, kalau bahasa Arab insya Allah masih bisa. Ya. Jadi saya kok canggung kalau pakai bahasa Inggris, khawatir salah, betul. Jadi tak tonton bisa, tak tonton mentalnya bisa. Pada kami denganlah aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah. Allah Tuhan yang Esa, Tuhan yang selalu memberikan bimbingan kepada kita. Kalau dalam bahasa Tauhid itu begini, Allah is only one God, satu-satunya Tuhan. Dan Allah itu menurunkan satu-satunya agama yang diridhoi. One religion, one God, la ilaha illallah. Only Allah, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita agungkan, hanya Allah yang kita minta pertolongan. Kalau dalam bahasa Arab, ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi umat Islam itu hanya boleh mengagungkan, meyakini, mempercayai satu-satunya Tuhan yang Esa, pencipta alam raya ini. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau dalam Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Jadi bahwa siapa Allah itu? Ia yang memiliki alam raya ini. Jadi dan ia yang kemudian memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Aku lagi bahasa Inggris aja. Ya. Nah, jadi kalau kemudian kita belajar Islam, ya, kalau kita belajar Islam, maka yang kita pelajari, yang kita pahami adalah bahwa Islam itu atau agama kita ini itu mengajarkan kepada apa Bu? Kepada ajaran tunggal. Jadi keesaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi ada bahasa Inggris sih. Ya, tak nyampe aku. Nah, English translation. Nah, ya wis keliru lah, makanya ibu ora tau dia. Ya. Oke. Jadi kalau kemudian kita belajar tauhid, maka tauhid itu ada di mana? Di surat Al-Fatihah. Di situ. Surat Al-Fatihah. Nah, jadi gitu. Jadi maka dikatakan begini, bahwa segala puji itu hanya untuk Allah. All praise be to Allah. A lot of the all apa namanya? Jadi yang memiliki alam raya ini. Nah, jadi universe di situ bahasanya gitulah Bu. Nah, kemudian siapa Allah itu? Ar-Rahmanur Rahim. Jadi itu Allah, the All Merciful, the Bestower of Mercy. Jadi yang memiliki kasih sayang dan yang memiliki Maha Pengasih atau Maha Penyayang. Jadi the All Merciful itulah Allah.
yang memiliki kasih sayang kepada kita semuanya. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mendengar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian di setiap kenikmatan tadi ada ujian. Di setiap kenikmatan ada ujian. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kemudahan, di setiap kemudahan ada kesulitan. Maka kemudian hari ini saya akan sampaikan bahwa setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Nah, orang yang beriman pasti diuji. Loh, tampil ya. Nah, tadi ada di surat Al-Insyirah, ya. Surat Al-Insyirah itu surat yang ke-94. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kemudahan ada kesulitan. Oke. Mengawali pertemuan pagi hari ini, ya itulah. Ya, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kemudahan, pasti ada kesulitan. Karena dia akan berjalan beriringan. Jadi tidak semua kehidupan umat yang beragama itu mudah, dan tidak semua kehidupan umat yang beragama itu sulit. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Ini kira-kira menerjemahkan ini ya. Coba saya dibantu. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jadi tandanya Allah sayang sama kita, tandanya Allah cinta sama kita, maka kita diuji. Ketika Allah turunkan rahmatnya, ketika Allah turunkan karunia-Nya, ketika Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya, maka di situ Allah akan uji dulu hambanya. Aku bingung bahasa Inggris ini. Masalahnya wis suwi kan ngomong bahasa Inggris aku. Iya, bisa diterjemahkan Bu ya? Iya. Iya. Karena saya terakhir belajar bahasa Inggris tahun 2000. Iya. Jadi sekarang kalau baca bahasa Inggris masih bingung. Iya. Karena setelah lulus dari pesantren sudah fokus belajar bahasa Arab, tidak lagi belajar bahasa Inggris. Nah, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Jika Allah mencintai hambanya, mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Akan diuji, akan mendapatkan ujian. Jadi setiap kemudian insan manusia yang dia beriman kepada Allah, ya, dia beriman kepada Allah, maka pasti dia akan diuji. Nah, jadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa kepada Allah, itu kemudian nanti walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah itu pasti dia akan diuji. Apa ujiannya? Kelaparan, ketakutan, kekhawatiran, timbul rasa was-was di dalam jiwanya. Itulah ujian-ujian yang Allah ujikan kepada hambanya. Di situ. Jadi itulah yang kemudian Allah ujikan kepada hambanya. Di situ. Jadi ketika seorang hamba tadi dia beriman kepada Allah, dia yakin sama Allah, maka
pasti dia diuji. Kalimatnya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Jadi orang yang kemudian dia beriman, apa beriman itu ya? Dia percaya, apa Bu? Terjemahnya percaya. Yakin, believe, ya, believe Allah, ya. Ketika dia yakin sama Allah, mempercayai bahwa Allah itu Tuhan yang esa, Allah sampaikan bahwa mereka akan kemudian diuji dengan kelaparan. Jadi berbagai kesulitan, berbagai penyakit. Nah, di situ. Nah, itu kalau kemudian dilihat itu di sini. Di surat yang ketiga, surat yang kedua, ayat yang ke-155. Al-Baqarah 155. Itu kalau kemudian kita mau tahu ujiannya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dia pasti diuji, dan ujiannya Allah sampaikan kepada kita di dalam surat yang ke 155, surat 2 ayat 155. Ini bukakan Bu ya. Bukan ini, bukan. Nah ini walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, nanti ketemu bahasanya sabar. Nah, jadi kalau kita kemudian mau menjadi seseorang yang beriman sesungguhnya, ya, Allah test you with something of fear and hunger. Nah, moco. Jadi kalau kita mau menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, ya, jadi murni keimanannya, tauhidnya, maka Allah uji. Jadi, and we will surely test you with something of fear and hunger, and a loss of wit and life in fruit. Ya. Terus apa ini? Oh, nggak tahu. Diuji kelaparan, diuji ketakutan, diuji kekhawatiran, kekurangan buah-buahan, makanan, kekurangan harta. Di situ itu ujiannya. Dan hari ini kita rasakan, apa yang kita rasakan? Hampir di seluruh dunia mengalami yang namanya apa itu? Rendahnya kepercayaan. Di situ orang tidak percaya lagi dengan pemerintahnya. Betul apa tidak? Di Amerika terjadi berbagai demonstrasi. Di Indonesia sama. Yang terbaru adalah bukan pajak, masalah hukum dipermainkan. Ketika sebuah negara mempermainkan hukum, menghukum orang yang tidak salah, maka tunggulah saatnya akan terjadi berbagai macam bencana. Loh begitu. Nah, itu simpel itu kota bunga kalau isinya apa-apa. Gitu Mas ya? Nah, jadi ini terus bagaimana ujiannya Allah? Ujiannya Allah itu dibagi 3. Ini masih ingat Bu ya? Ini ujiannya Allah. Surat yang ke-2 ayat 214 Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'lamillahu
walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladina amanu mata nasrullah. Jadi walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Bagi orang yang beriman, dia akan diuji dengan 3 tingkatan. Jadi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah, dia akan kemudian diuji dengan 3 tingkatan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya akan diuji dengan kemiskinan. They were touched by poverty and hardship. Yes. Nah, ini kadang serius aku. Nanti ini serius sih sana. Ini harus berusaha aku cari bahasa. Hilang kabeh ini. Diuji kemiskinan. Kalau di Eropa, di benua kita, di dunia ini yang sering kali terjadi kemiskinan adalah di Afrika. Di Afrika dan hari ini di Palestina mengalami itu, terutama di Gaza. Tidak semua di Palestina itu mengalami kemiskinan, tapi terkhusus saya di Gaza. Karena Gaza itu sedang terisolir dari berbagai percaturan negara di dunia ini. Tapi alhamdulillah Perancis itu sudah memulai menginisiasi untuk mengakui bahwa Palestina adalah negara merdeka. Jadi sudah memulai di Eropa, sudah mulai berubah petanya. Yang dulunya Perancis itu ya tidak kemudian peduli dengan kemiskinan, kelaparan yang ada di Palestina, tiba-tiba kemudian berubah di situ. Jadi Perancis mengawali untuk mendeklar bahwa dia mengakui Palestina adalah negara merdeka. Di situ. Tapi masih satu, butuh. Kalau dulu Indonesia itu pertama kali diakui oleh Mesir dan Palestina waktu itu. Jadi mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Mesir dan negara Palestina kalau tidak salah. Itu. Nah, para ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi bukan ini yang mau saya sampaikan, ini pengantarnya. Tadi saya sampaikan bahwa setiap orang yang beriman, setiap orang yang dicintai oleh Allah, pasti dia akan diuji. Idza ahabballahu qauman ibtalahu. Setiap hamba, setiap seseorang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah, maka dia pasti akan diuji. This name is hadis. Hadis is Prophet Muhammad tell to umat Islam. This not Al-Quran, but this is called something that Prophet Muhammad teach to sahabat, teach to Muslim in the world. Name is hadis. Wis pokoknya sama tuh ya. Nah, yang kedua, asyaddun nas bala'ul anbiya. Manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Jadi kalau kita baca cerita Nabi Musa, ketika dia sedang berseteru dengan Fir'aun, merasa terancam jiwanya, Nabi Musa itu pergi dari Mesir. Dan Nabi Musa itu dalam sejarah ditulis 8 hari 8 malam tidak makan dan tidak minum. 8 hari 8 malam tidak makan, tidak minum. Bukan puasa, karena keterpaksaan tidak ada yang dimakan,
Maka dikatakan oleh Nabi, asyaddun nas balaul anbiya. Seseorang yang paling diuji, yang paling berat ujiannya adalah Nabi, al-anbiya, thumma salihun, kemudian orang saleh, thumma al-amsalu fal amsal, dan kemudian orang-orang yang di bawahnya, di bawahnya. Di situ. Jadi kita ini ketika kita mendeklar diri kita, ya, ketika kita kemudian punya satu misi yang sama, misinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pengakuan terhadap Tuhan yang esa, pengakuan terhadap Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, maka pasti Allah uji. Pasti Allah uji. Kenapa? Apa maksud dan tujuannya Allah memberikan ujian kepada hambanya? Supaya dia mentalnya kuat, tidak gampang putus asa, ya, punya mental yang kuat. Apa ya bahasa mental itu? Ya, jadi mentalitinya, semangatnya, keteguhan jiwanya itu mantap. Kalau dalam bahasa Quran itu disebut oleh Allah dalam surat yang ke-14 ayat yang ke-24. Surat yang ke-14 ayat yang ke-24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Makna dari kalimatan thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ la ilaha illallah. Di situ tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi makna dari kalimatan thayyibah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah, atau la ilaha illallah. Nah, ketika seseorang meyakini tadi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka diteruskan ayatnya di situ apa? Ia akan menghadirkan apa namanya? Kebaikan untuk kehidupannya. There is not God between Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalimat dari kalimatan thayyibah. Jadi dalam ilmu pengetahuan, this name is tafsir Quran. Tafsir Quran. In Islam, there is hadis. Yang kedua, Quran. Quran. Nah, Quran, this is from Allah. Wahyu. Nama lainnya adalah wahyu. Quran berbahasa Arab, Arabic language. Kenapa Quran diturunkan berbahasa Arab? Karena nabinya berbahasa Arab. Tetapi bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah, paling halus di dunia ini. Di dalam bahasa Arab tidak ada bahasa makian, tidak ada bahasa untuk marah-marah, tidak ada, nggak terlihat. Jadi bahasa yang paling halus, bahasa yang paling sopan itu bahasa Arab. Dan insya Allah semua orang yang belajar bahasa Arab pasti cerdas. Loh iya, orang yang belajar bahasa Arab itu pasti cerdas atau bertambah kecerdasannya. Ya di situ. Oke, balik. Jadi hamba yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. In Islam, there are 25 prophet from Adam alaihissalam until Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, after Muhammad there is not prophet. Tidak ada nabi selain nabi. Ya. Setelah Nabi Muhammad, maka dalam bahasa Arab disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi atau nabi yang terakhir. Last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad from Quraisy. Di Arab ada suku-suku besar dan suku terbesar namanya Quraisy. Kabilah, ya, kelompok. Kalau apa ya, itu kelompok lah, sebuah suku. Suku Quraisy, nama itu suku yang terbesar dan penguasa Arabia saat itu. Nah, selain itu ada suku-suku lain, kelompok-kelompok lain. Nah, tapi Quraisy ini adalah yang terbesar sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Quraisy. Ya, surat Al-Quraisy, dan kebiasaannya adalah mata pencaharian adalah berdagang. Berdagang atau entrepreneur. Nah, itu Quraisy. Ya. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Quraisy. Ya. Jadi kalau kita di Islam Quran yang atau kitab suci umat Islam itu tidak hanya membahas keyakinan. Jadi apa ya kitab suci itu ya? Bukan Bible, nanti Bible terjemahnya Injil. Beda. Kitab suci wahyu dalam Islam itu Quran itu isinya diantaranya adalah sejarah, history prophet before Muhammad. Terus sejarah sebelum hadirnya Nabi Muhammad. Ada juga sejarah tentang penciptaan manusia atau penciptaan alam raya. Jadi itu. Dan dialah Allah yang menciptakan. Maka kemudian kita hari ini adalah menikmati apa yang telah kemudian Allah ciptakan untuk kita. Nah, untuk bisa menikmati ini butuh yang namanya ujian, diuji. Supaya apa? Kita benar-benar mendapatkan nikmat yang sesungguhnya, maka diuji. Untuk mendapatkan kebahagiaan keluarga, maka diuji. Betul apa tidak, Bu? Betul. Maka asyaddun nasul bala al-anbiya, para nabi paling berat. Yang kedua, orang soleh. Yang ketiga, orang yang di bawahnya orang soleh. Terus sampai orang yang nggak beriman pun diuji. Orang yang nggak beriman pun diuji. Nah, maka ada kalimat menarik. Tadi saya sempat siapkan. Ini saya siapkan. Ini rada mikir ini. Sabar adalah tiada pengaduan darimu kepada seseorang pun ketika kamu mendapat cobaan. Tidak bergantung pada kausalita atau penyebab, tidak membenci cobaan dan juga tidak merasa gembira akan kelenyapannya. Ini kira-kira macam mana itu ya? Jadi gini, seseorang ketika dia diuji oleh Allah, maka dia dituntut untuk sabar. Dan sabar itu para ibu sekalian, itu tidak mengadu. Sabar itu tidak curhat, dinikmati. Kira-kira bisa ketangkap gak maknanya? Sabar itu dia nikmati, sabar itu dia rasakan, sabar itu dia hayati saja, dinikmati. Kalau ilmu kebatinan, ya enggak lah Bu, ini bukan ilmu kebatinan. Kalimat pertamanya tiada pengaduan, artinya apa? Kembali kepada ayat iya karena butuh, hanya kepada Allah memintanya. Menyampaikan segalanya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya, hanya Allah. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa, ketika kita mengalami ujian, maka tuntutannya apa? Sabar. Maka kalimatnya apa? Ibadah kita, worship. Ya. Kemudian apa? Permintaan pertolongannya, helpingnya hanya kepada Allah. Maybe to Allah we worship and we asking help. Ya.
hanya kepada Allah. Makanya tiada pengaduan. Pengaduannya kepada siapa? Hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lainnya. Kita sedih when we say to Allah dengan apa? Doa. Contohnya siapa? Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam itu dalam kesedihan, dalam keterpurukan, beliau bilang kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra. Jadi ketika kemudian kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan, Nabiullah Daud alaihissalam katakan, Rabbana afriq alaina sabra. Apa kira-kira artinya, Bu? Kalau bisa ini, ya Allah luaskan hati ini agar bisa tetap sabar menerima setiap ujian, menerima setiap cobaan, menerima setiap musibah yang Engkau turunkan. Atau seperti Nabiullah Zakaria, ketika ia menanti lahirnya anak, maka ia hanya meminta kepada Allah. Kalimatnya indah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat yang ke-19 ayat yang keempat, Maryam ayat yang keempat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat yang ke-19 ayat yang keempat, kalau nggak salah. Betul, Bu ya? Itu indah kalimatnya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Bukan syaqiyya loh ya. Jadi kalau terjemahnya begini, and never have I been apa itu ya. Jadi ketika doa-doa saya, ya, ketika doa-doa saya belum Engkau kabulkan ya Allah, saya tidak melemah. Jadi walaupun saya tidak sedih, sedih, ya, tapi saya akan terus memohon kepadamu. Saya tidak merasa sakit hati. Maka dikatakan seorang yang sabar itu dia tidak akan pernah menyerah. Orang yang sabar dia tidak akan pernah menyerah. Dia tidak akan pernah merasa lemah. Dia tidak akan pernah bersedih hati. Kenapa? Dia menjadi mukmin yang sesungguhnya. Surat 3 ayat 139. Surat 3. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi seseorang yang kemudian dia benar-benar beriman kepada Allah, dia tidak akan pernah merasa dirinya lemah. Di situ. Tidak akan pernah bersedih. Kenapa? Kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Will be superior if you are believe. Jadi engkau akan jadi orang yang superior, orang yang kuat, orang yang hebat ketika apa? Engkau punya keyakinannya hanya kepada Allah. Di situ. Tidak boleh lemah, makanya harus bersabar. Sabar. Kalau dalam bahasa Inggris pun juga sabar ya sabar. As-sabru. Ya, di situ. Nah, G, silakan. Kalau kita pengen menjadi hamba yang superior lagi itu, maka
cuma satu, iya karena butuh. Tidak, ia ceritakan kepada orang lain. Ia hanya ceritakan kepada Allah saja. Kenapa? Kita pengen menjadi seorang hamba yang benar-benar istimewa di hadapan Allah. Tadi kalimatnya, will be superior if you are true believers to Allah. Maka kita akan dikuatkan, maka kita akan dibuat happy, dibuat bahagia. Ketika apa? Mengadunya hanya kepada Allah. Lewat apa? Doa. Kalau bahasa kampungnya lewat doa, permohonan. Di situ. Jadi permintaannya hanya kepada Allah, mengadunya hanya kepada Allah. Lewat apa? Sholat. Jadi kita punya kewajiban itu sholat 5 waktu. Nah, lewat sholat itulah kita mengadu kepada Allah. Sholat asar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di situ. When we pray to Allah, we ask all of. Jadi kita minta segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, we need. Kita sampaikan. Ya, kita meminta segala sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa? Allah akan memberikan sesuatu yang memang kita butuh, bukan kita inginkan. Jadi gitu. Aku ini bingung jawabnya. Ya, gimana Bu? Ya. Gini, doa itu sebagai sebuah perintah. Maka walaupun toh kita tidak punya masalah, tetap berdoa. Karena perintah dari Allah, dan menjalankan perintah itu bagian dari sabar. Menjalankan perintah itu bagian dari kesabaran. Orang yang tidak mau menjalankan perintah berarti tidak sabar. Apapun kata Allah, pokoknya tujuannya hanya kepada Allah. Silahkan engkau minta apapun, sampaikan apapun yang engkau minta, itu kan, kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampaikan segalanya. Kenapa? Aku dekat sama kamu. Aku tidak pernah menjauh darimu. Itu yang Allah sampaikan. Tapi kalau kita tidak mau minta, kata Allah, alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang enggan meminta kepadaku, mereka yang tidak mau berdoa kepadaku, maka kelak aku akan masukkan ke dalam neraka jahanam dengan cara yang hina. Berarti apa? Ketika kita menjalankan sebuah perintah, tidak ada alasan apapun kecuali apa? Perintahnya Allah. Itulah sabar. Tidak perlu cari alasannya, tapi laksanakan saja. Itulah kesabaran. Ini materi ini kaboten lho Bu. Kok meneng kabeh. Terlalu berat apa materi ini Bu? Gaya? Iya. Kalau keberatan tak taruh baik materi ini. Salah nanya meneng kabeh. Iya gitu Bu ya. Perlu nunggu ya, Debu. J. Cobaan paling ringan itu harta benda. Harta benda. Dan banyak orang ketika diuji Allah harta bendanya tebal. Betul apa tidak? Sudah KO duluan, padahal baru ronde pertama. Harta benda. Yang kedua, fisik. Diuji fisiknya, illness, penyakit. Iya. Ujian kedua adalah, pertama itu harta benda,
Yang kedua fisiknya diuji. Yang ketiga jiwanya. Jiwa itu ya macam ya stres, depresi. Nanti pada akhirnya ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Jadi ketika seseorang tadi itu bisa melewati tangga ujian pertama perkara harta, maka dinaikkan ujiannya, fisiknya. Maka dua ujiannya, harta bendanya, ya fisiknya. Dia sakit, operasi, menghabiskan uang. Berarti dua ujiannya, ya harta bendanya, ya fisiknya. Ternyata uangnya habis, fisiknya udah dipotong bolak-balik, dipikir bolak-balik, stres. 3 komplit. Maka kata Allah, yang akan mendapatkan keberuntungan adalah mereka yang sabar. Makanya dikatakan in kuntum wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jikalau engkau benar-benar beriman kepadaku, maka tak kuatkan dirimu. Makanya kata Allah, jangan mengadu kepada selainku. Jadi saya ditanya, gimana bu kabarnya? Alhamdulillah bahagia, sejahtera. Padahal hati ini karuan. Sama juga bohong. Dok, kenapa? Perintahnya Allah dan Rasulullah sampaikan yang baik. Pengaduannya kepada Iya, sakitnya cukup kepada Allah. Kepada Allah bu. Oh jadi bu. Tapi bahagianya dibagi kepada sesama. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Gak perlu pakai alhamdulillah di sini. Alhamdulillah. Pada kakak, tapi ini harus bahagia. Ini harus bahagia. Makanya ibu, sabar itu tiada pengaduan. Mas tidak ngadu, mas tidak curhat, dinikmati saja, dirasakan saja. Comel, alhamdulillah. Masa gak dimakan, alhamdulillah. Ya. Gak oleh, gak oleh kok. Itu masih ada rasa marah, gak boleh. Harus hilang rasa marahnya. Itulah sabar. Bu, ngapunten ya, mohon maaf. Kita akan kembali kepada Allah dan semua yang tercipta akan kembali kepada Allah. Ada pepatah Arab, waladatka ummuka baqiyan wan nasu haulaka yadhakuna sururan. Dulu saat kita lahir, semua orang tertawa bahagia. Ya, tertawa bahagia saat kita lahir. Maka balas saat kita kembali kepada Allah, buat mereka menangis dan kita bahagia. Menurut Bu, iya. Ya ini ayo bicarani. Kesel-kesel masa gak dimakan. Alhamdulillah ada peluang untuk bersedekah. Bungkus Bu, bawa keluar rumah. Hah? Gak oleh, itu jenis mana? Latak dok walakal jannah. Jangan marah, maka lagi tidak ada surga. Ayo pilih di. Wes kesel, ya kan? Wes capek, nggak dapat surga. Nah itu marah. Tidak boleh. Tidak boleh. Wes kesel, tiga turu, marah, tidak boleh. Kan disebut tiada pengaduan. Dinikmati saja, sebentar ya. Dinikmati saja, dirasakan saja, dijalani ritme kehidupan kita. Udah dijalani. Harus. Oke Bu.
Oke. Ketika kita kehilangan sesuatu, Allah sampaikan dalam surat yang ke-8 ayat ke-70. Ya. Surat ke-8 ayat ke-70. Jadi gini kalimatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. If Allah knows any good in your heart, He will give you something better than what is taken from you. Itu. Jadi gini, di dalam jiwa kita itu harus terbangun positive thinking, bahwa apa yang hilang tadi, yang disebut dengan apa namanya, Allah ambil lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah, karena Allah akan kembali kepada Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Nah, yang Allah minta apa? Begini tak yang Allah minta. Jadi Allah hanya ingin engkau berpikiran positif kepadaku. If Allah knows any good in your heart. Jadi dalam jiwa kita itu harus dalam keadaan baik. Bahasa lain apa? Sabar. Tidak boleh mencela dan tidak boleh berpikiran apapun. Oh, ini kehendaknya Allah. Titik di situ. Tidak usah diniati kita niati sedekah tidak. Itu tapi jadi tidak ikhlas. Berarti apa? Tadi yang dimaksud Allah. Kalau Allah tahu, if Allah knows, tahu, know, ya, jadi bukan maknus tuh Bu. Ya, Allah tahu dalam jiwa kita, maka Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik. Jadi Allah will give you something better than what was taken from you. Allah kasih yang terbaik, dikembalikan yang lebih baik. Iki lho wis bolak-balik sampai ngomong sampe yo lari. Iya. Lah mau perintah iku ini bahasa Inggris ngono lho. Aku coba bahasa Inggrisan. Ya sembuh. Eko suwi-suwi aku bahasa Arab loh yo. Betul Bu? Maksudnya gini, apapun yang terjadi pada kita itu tidak usah dimaknai macam-macam. Tetapi buat hati kita bahagia, buat hati kita senang, buat hati kita berpikir positif. Tidak usah berpikir yang lain-lain. Di situ. Kenapa? Allah itu menilai hati kita, kondisi jiwa kita. Di situ. Kalau kondisi jiwa kita tenang, nyaman, bahagia, maka segala apa yang hilang dari diri kita Allah kembalikan. Dan yang dikembalikan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya sudah membuktikannya. Ojo Bu, temen ojo. Apa Bu? Nek gak kuat iso bugar. Iya. Wes, ketipu orang pernah. Ya. Tapi Allah ganti berlipat-lipat. Tadi sebut. Jadi kalau jiwa kita, hati kita tenang, segalanya baik, kita berpikir positif, itu Allah kembalikan dengan lebih baik lagi. Di situ. Tadi kalimatnya kan gitu. Yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Jadi Allah will give you something better
Jadi yang akan Allah kembalikan itu lebih baik. Nggak hanya good, tapi better, lebih baik. Itu kalau dalam bahasa Arab itu ismut tafdil. Tidak ada jamil. Jamil itu apa? Cantik. Tapi yang paling cantik, nek bojo ilang diganti. Loh, setuju. Waduh. Itu. Hah? Tapi jangan nanti tak nyari lagi. Bapak hilang ya wis nggak boleh. Nggak boleh begitu. Jamilun, cantik, ganteng, baik, bagus. Kalau yang paling cantik ajmal. Maka Nabi itu kalau manggil Aisyah itu namanya ya Humairati, wahai seorang yang berpipi merah, kemerah-merahan. Tapi merahnya bukan ki, bukan murni, asli merah begini. Kenapa? Saking cantiknya Aisyah. Saiki ben ketemu merah dikai ecet. Ben lagi Humairah. Karena walaupun istri saya tidak merah pipinya, tak panggil Humairah. Nah, iya Bu, di phone saya nama bukan nama panggilannya, memang saya kasih nama di HP saya itu Humairati Ana. Artinya apa? Itu menunjukkan kasih sayang. Itu loh Bu. Ya Bu, no Bu. Ya, nggak dengar Bu. No Bu, silakan. Iya. Oh gitu. Ya. Maksudnya ayat ini, maksudnya kalimat ini, kalau sudah hilang sudah, ojo dipikir lagi. Gak usah dipikirkan. Loh ini beneran Bu, serius saya. Gak usah diingat-ingat lagi, gak usah dipikir lagi. Kenapa? Yang mengambil adalah cukup kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi. G, apa Bu? Kalau kita misalkan dipukul orang, agak sering. G, kalau itu beda Bu. Kalau perkara kita disakiti, maka boleh membalas. Tetapi membalasnya tidak boleh melebihi kadar tadi. Boleh dalam Quran, diperbolehkan kita membalas. Tapi nek dihina aja dibalas. Ya, kalau dihina jangan dibalas. Gak usah sakit hati. Kalau ada orang ngomong sesuatu yang jelek terhadap diri kita, anggap itu nasihat. Anggap itu nasihat. Maka dikatakan ini, sabar itu tiada pengaduan kepada seseorang pun. Ketika kamu mendapat coba, tidak bergantung pada kausalita, tidak mencari penyebabnya, sudah kembali kepada Allah. Oh gara-gara wong iki, oh gara-gara iki, oh gara-gara ini, tambah sakit hati kita. Udah hilang, selesai. Makanya kan dijamin oleh Allah. Allah akan mengembalikan lebih baik lagi. Makanya kalimat apa? Hati kita harus ditata. Jangan. Kalimat Allah wa a'rid 'anil jahilin. Mereka itu orang-orang yang tidak cerdas. Saya nggak bilang bodoh, kok kesalahannya kasar. Ya, saya rubah kalimatnya. Mereka itu yang suka menghina, mereka yang suka mencemooh,
mereka yang suka mencela itu orang-orang yang tidak cerdas. Diam saja. Kata Allah, apa kata Allah? Firman Allah, bukan maafkan dulu. Fa'fu anhum. Ya, maafkan. Yang kedua, mintakan ampunan kepada Allah. Bisa nggak? Ayo, Ustaz, aku bisa memaafkan. Bagus, tapi tidak bisa melupakan. Pada wae. Sudah, kalau kita sudah memaafkannya, lupakan. Yang sulit harus dibuang. Kan tadi dibilang oleh Rasulullah. Apa tadi? Kalau kita benar-benar cintai oleh Allah, disayang oleh Allah, pasti diuji. Menurut Bu? Nah, tak anggap ujian apa itu ujian? Nah, beda loh Bu. Nah, tak anggap ujian ada keterpaksaan. Padahal kita nggak boleh terpaksa. Los, tapi gedol. Los nggak apa-apa, tapi ada dol bahaya. Nek dol tuh nabrak wong akeh. Bahaya, makanya tetap ada remnya apa? Sabar, ikhlas, syukur. Tuh. Gak boleh. Kamu tidak apa-apa, tapi tidak boleh ada rasa benci di dalam hati kita. Gak boleh menghindar kalau ada sebab. Nah, itu masih benci berarti. Ayo, ya Bu. Biar saja, gak perlu dijawab. Tidak perlu dijawab, karena tidak ada gunanya kita menjawab kepada seseorang yang telah tidak suka pada kita. Rugi. Tentu ya, kita mau dibilang apapun, ya dikasih label apapun, sakarepmu. Kan Allah begitu. Kalau manusia itu tidak nurut sama Allah, apa kata Allah? Sakarepmu. Kan begitu kata Allah. Ikmal ma syi'ta, kerjakan semau-maumu. Itu kata Allah. Tapi kata Allah, ingat, ada hari kiamat. Di sanalah akan dihitung segalanya, akan diperhitungkan segalanya, akan diberikan balasan segalanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan Allah balas, sekecil apapun dosa Allah balas. Guys, sudah los. Begitu. Dan kalimatnya tidak membenci cobaan, juga tidak merasa gembira akan kelonyapan. Ketika kita diuji, tidak membencinya, selalu diuji terus menerus, tidak boleh. Tapi ketika cobaan tadi sudah hilang dari kita nggak boleh terlalu bahagia. Di situ. Para ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, kau jam bonus berapa tuh? Kok cepet ya? Ini pengakuan tauhid yang keluar dari lisan itu tidak berguna jika masih disertai penyekutuan. Penyucian hati tidak berguna bila disertai pengotoran. Tadi kita diuji oleh Allah. Ya kan, kita yakin dengan Allah. Maka apa? Lisan kita tidak boleh kemudian apa? Ada Tuhan selain Allah. Akhirnya apa? Barang kita dicuri orang, datang ke dukun, Mbak Dukun, tolong diterawang, sepusin cukup barangku. Ya kayak gitu Bu ya. Tidak boleh, tidak ada gunanya. Penyekutuan. Kita sudah ikhlas bilang tadi,
Tapi ternyata kita masih bruder. Ini kia ya kailan aku satu iki. Gak ada gunanya. Mbah Neo ya. Mbah Neo aku biar gak dipecat. Mbah Neo aku gak di PHK. Mbah Neo aku gak di berhentikan. Mungkin aku bisa ini. Itu namanya kita mengotori jiwa kita yang sudah ikhlas. Ini gak oleh. Jadi berandai-andai dalam ilmu tauhid itu tidak boleh. Andai kata seandainya Mbah Neo tidak boleh. Iya, tidak boleh. Itu mengotori jiwa kita. Kalimatnya apa? Qadarallahu wa ma syaa. Jadi Rasul sampaikan kalau terjadi sesuatu kepadamu katakan qadarallah, ini takdirnya Allah, wa ma syaa, ini kehendaknya Allah, titik. Boleh. Mudun teko masjid mari kajian sadari ilang. Sapa nyuri sadarku larang lisan kau oleh. Nah, gak apa-apa kita minta. Tapi kalau nggak ada, yang paling bagus dah harus diam, cari toko beli sandal baru. Ada yang pernah ngalami? Ada. Suatu ketika saya sholat, saya baru beli sandal. Sandal itu baru saya pakai 3 kali kurang lebih. Saya saat di masjid, jamaah di situ, saya turun cari sandal saya. Ada penjaga, tukang sapu di situ kebersihan. Cari apa mas? Cari sandal pak. Oh, lo ini wis biasa sandal hilang. Ngirim aku. Coba bu. Lo ini wis biasa sandal hilang. Ini wis itu. Nggih pak, matur suwun. Jalan saya. Cari toko. Bu, jual sandal. Napa mas sandal hilang? Nggih pun biasa dari minggu. Coba bu. Itu yang menghilangkan rasa ikhlas kita. Coba bu. Makanya tadi dikatakan kita sucikan, jangan kemudian kita kotori lagi. Itu loh bu. Insya Allah. Begitu. Kalau kita udah bisa begini, wah hidup itu best, bahagia tok di sini. Di situ. Ya, kita bisa mempraktekkan kalau sudah diuji. Tadi kalimat tuh, Allah akan beri yang terbaik ketika kita berpikir positif. Di situ. Maka apapun ujiannya, apapun cobaannya, apapun musibahnya, kata Allah harus bersabar. Di situ. Saya teruskan. Soalnya waktu ini jam 9 ya. Orang bertauhid itu menyakitkan setan. Nah, sekalian dengan ini setannya akeh. Begitu. Akan atas bawah akan setan. Kenapa? Kita sedang membersihkan jiwa kita. Untuk apa? Mengakui hanya Allah Tuhan kita. Maka apa? Yang kesakitan siapa? Setan. Kalau ada orang nyemooh dengan berangkat ngaji, setan. Loh kan begitu. Yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Berarti kalau ada orang mencemooh berangkat ngaji, dengan ngaji dicemooh, ngaji bolak-balik ya pacet nek ada apa-apa. Tapi kalau juga setan sampai lo. Jangan, ya. Jangan begitu ke orangnya. Loh. Kenapa?
Setan itu tidak suka kalau kita hanya menuhankan, sakit dia. Ya. Kenapa? Dia telah berjanji kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk menggoda manusia sebanyak-banyaknya agar kelak ia menemani aku di dalam dengan purun. Maka kudu sabar. Ayo, Bes. Kenapa orang bertauhid itu menyakitkan setan? Setan ribut itu menungso. Kalau ada manusia kesakitan, podo berani. Kan begitu kan daripada Allah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Setan itu bentuknya dua. Ada yang terlihat namanya jin, yang tidak ada yang tidak terlihat namanya jin, yang terlihat namanya manusia. Itu namanya maka jangan jadi setan. Orang jadi jin bahaya bu. Jangan jadi jin dan jangan jadi setan. Jadi siapa? Jadi hamba yang beriman, hamba yang sabar, hamba yang ikhlas. Hah? Iya, ada yang katakan begitu. Iya. Jadi orang bertauhid itu menyakitkan setan, dan orang bersirik itu disakitkan setan. Syirik. Hari Jumat yang lalu, Bu, itu saya siang hari ditelepon sama seseorang santri kami di Al-Falah. Ustadz, tolong ke rumah. Loh kenapa Bu? Bapak sakit, tolong disowani. Saya datang ke rumah itu, kondisinya memang sakit, saya periksa. Bukan dokter Bu ya, meriksa. Jadi dalam Islam itu orang yang mau mati ada tanda-tandanya. Orang yang kena guna-guna ada tanda-tandanya. Apa kira-kira Bu guna-guna dalam bahasa Inggris Bu? Magic. Ya. Magic. Ya, kayak kemarin pelatihnya Thailand itu ketika mau tendangan penalti nyiram sesuatu di lapangan di Gelora Bung Karno, tapi tetap kalah Thailandnya. Tapi lawan Vietnam Indonesia kalah. Iya. Iya, benar-benar segini Bu. Iya. Cara apa? Main ngeburi terus ya Bu. Kayak menyerang. Iya, kayak saya nyerang sekali. Iya. Bes balik. Jadi orang yang sakit mau meninggal dunia ada tanda-tandanya. Orang yang kena guna-guna juga ada tandanya. Orang yang mensekutukan Allah karena dia meminta bantuan kepada selain Allah pun juga ada tanda-tandanya. Saya tanya keluarganya, amalan-amalan, aktivitas yang kemudian tidak pada umumnya, berceritalah keluarganya, cerita semuanya, termasuk kemudian istrinya itu mengeluarkan sesuatu. Apa itu Bu? Saya nggak bilang jimat, batu akik. Batu akik banyak sekali. Saya tanya, Bu, mohon maaf, batu-batu ini didapat dari mana? Berceritalah si ibu ini, cerita dapat dari sini, dapat dari sini, dapat dari sini. Sudah wis. Ayo sekarang kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau Allah kasih kesehatan, mudah-mudahan sehatnya terbaik. Kalaupun beliau kembali dalam keadaan terbaik, kita istighfar, ya, baca istighfar, astagfirullahaladzim. Terus baca lagi ayat-ayat Quran. Belum selesai saya doa, qadarullah, beliau sudah pamit kembali kepada Allah dalam keadaan yang sangat nyaman, sangat baik, ya, dan tidak ada, ya, enak banget. Insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Tapi diuji, sakitnya hampir 1 tahun. Tadi kan disebut
kalau Allah cinta kepada hambanya pasti diuji. Meninggal beliau kami rawat, kami habis itu langsung kami rawat, kami mandikan, kafani, disolatkan dan dimakamkan. Dalam akik suruh nyimpan. Bu, akiknya ini tolong disimpan saja. Dikasihkan orang Ustaz, nggak usah dikasihkan, simpan saja. Nah kalau kemarin saya dikasih 7 batu Bu sama santri saya, ya popoan aku ngono. Dikasih 7 batu saya kemarin Bu sama santri saya. 7. Iya. Terus saya ngeluh ini apa sama batu ini? Tuh Bu. Ini saya dikasih. Iya. Kita apa no waktu iki aku ngono. Hah? Padahal kita pengen ini bersih jiwa kita. Ya, saya anggap ini hanya hias. Perhiasan saja. Waktu Bu. Nah, makanya tadi orang bersirik itu disakitkan setan. Sedang ikhlas itu menjadi penguat ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita ikhlas murni jiwa kita bisa menerima apapun ketentuan dan ketetapannya Allah, itu akan menjadi penguat diri kita. Akhirnya apa? Yang terucap, yang keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat yang positif, yang menguatkan diri kita di situ. Nah, maka dalam sebuah riwayat disampaikan, ada yang bisa baca? Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-imanu nisfani, nisfu sabri wa nisfu syukri. Iman itu ada 2 bagian, sebagian berisi sabar dan sebagian lagi berisi sabar syukur. Diuji sabar, diberi nikmat syukur. Ya, ketika menerimanya tadi, ketika bisa sabar, ketika bisa syukur, itulah keikhlasan. Di situ. Itu iman. Isinya 2, sabar, syukur. Ketika diuji bersabar, ketika diberi nikmat bersyukur. Jadi al-imanu niswani. Iman itu ada 2 isinya. Apa isinya? Sabar, syukur. Sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu berpikir positif. Syukur itu menikmati segala apa yang Allah tetapkan dan Allah tentukan. Mohon maaf. Contoh gini, kita pergi ke tempat makan, diundang sama teman kita. Dari rumah bayangannya, makanannya enak, lezat, wis pokoknya istimewa. Ternyata sampai di tempat yang disediakan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Tadi bayangannya makanannya makanan Nusantara. Ternyata yang tersedia tinggal burger, salad, paduan kabeh. Nah, maka di sana dimunculkan rasa bersyukurnya. Alhamdulillah. Suatu ketika Bu saya bertamu ke rumah teman saya. Saya dikasih makan di situ. Apa makanannya Bu tahu? Kepala kambing. Bukan perkara enak, saya tidak terbiasa makan kepala kambing. Saya tidak terbiasa, nggak tak makan itu, tidak menghargai tuan rumah. Tak makan, aku tidak terbiasa. Qadarullah Bu, tak makan. Apa yang terjadi? Ketemulah sesuatu yang horor.
mohon maaf, ketemu potongan telinga yang belum bersih. Bohong. Gedak, coba bayangkan Bu, itu kan diuji apa ya Bu? Diuji syukurnya. Akhirnya memberanikan diri, Ibu mohon maaf, tadi sebelum berangkat sudah makan sehingga mohon maaf saya tidak habis. Saya tidak bilang saya mau enggak, mohon maaf saya tidak habis. Bang, ngeluh Bu. Maka semenjak itu ampun saya wis gak mau bersinggungan dengan kepala kambing lagi. Loh, masih aman begitu Bu? Ada lagi, saya bertamu di sebuah rumah. Jadi kalau di daerah itu kalau kasih kopi bukan gelas cangkir Bu. Gelasnya gelas teh yang besar itu Bu. Kopinya manen sendiri di belakang rumah. Mereka petani. Saya bertamu. Saat itu asam lambung saya lagi tinggi, nggak diminum. Adatnya daerah itu kalau kita dikasih sesuatu nggak dimakan, itu namanya menghina. Bingung saya Bu, iki ya ngomongnya ya, tak minum ini kopi murni, tidak ada campuran apapun. Ya enak Bu, asam lambung kita tadi loh Bu, persoalannya. Saya berikan diri bilang, Ibu, Bapak mohon maaf, ini perut saya sedang tidak sehat sehingga saya tidak berani minum kopi. Ya udah kalau gitu tak bungkus. Oke, tidak apa-apa, dibungkus saja. Tak kasih ke teman saya Bu. Coba Bu. Jadi ketika kita dalam pos seperti itu, kita tetap harus berpikirnya bisa menghargai orang yang menyediakan tadi. Karena ini kita dikatakan beriman ketika apa? Kita bisa sabar, kita bisa bersyukur. Wes. Makanya kemudian Allah itu sampaikan dalam Quran yang pertama. Nanti ini ada beberapa ayat yang isinya mirip. Surat 14 ayat ke-5. Fokus kepada yang saya kasih warna biru. Biru Bu ya, biru hijau. Pokoknya warna itu lah. Warna apa Bu? Ya wes. Wes terserah sampean, kasih nama apa? Seperti gak merah. Nah, perhatikan pada warna ini. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Tadi kita akan menemukan intisarinya ketika lihat atasnya. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Apa artinya? Jadi gini, seseorang itu bisa sabar, seseorang itu bisa syukur kalau ada kejadian yang telah menimpanya. Kalau dia tidak pernah mengalami sebuah kejadian yang luar biasa,
maka tidak akan pernah bisa sabar, tidak akan pernah bisa syukur. Itu kalimatnya. Maka para nabi-nabi terdahulu dikasih kejadian-kejadian yang luar biasa, dikasih ujian-ujian yang luar biasa oleh Allah, sampai kemudian ada 5 nabi yang disebut dengan nabi ulul azmi. Artinya apa? Tingkat kesabarannya, tingkat keikhlasannya itu melebihi, atau ujian yang Allah berikan kepadanya tidak sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Maka disebut dengan apa? Ulul azmi. Nabi Nuh diuji oleh anak dan istrinya. Nabi Muhammad diuji oleh paman-pamannya, Abu Lahab dan kawan-kawan. Itu masih keluarganya, masih ada nasab dengan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim oleh bapaknya, sampai kemudian Nabi Ibrahim itu berjanji, ya Allah, walaupun toh bapakku tidak memeluk agama yang aku anut, aku akan tetap memintakan ampunan kepadamu, walaupun aku tahu engkau tidak akan pernah mengampuninya. Dan karena sebuah perjanjian nadar yang Nabi Ibrahim ucapkan, maka tetap ia memintakan ampunan kepada Allah. Tapi ini cukup Nabi Ibrahim, kita tidak bisa. Karena Nabi Ibrahim punya agreement, punya perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Namanya nazar, sumpah. Bukan baiat. Jadi dia bersumpah, dia bernazar akan terus memintakan ampunan kepada Allah untuk ayahnya. Kenapa? Sebagai anak. Walaupun tahu tidak akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Sampai akhir hayatnya ayahnya Nabi Ibrahim tidak pernah mau memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Diuji. Siapa lagi? Nabi Musa. Kan? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Isa lahir, udah dicemooh. Ini anak haram, ini anak zina, kan begitu. Maka seorang perempuan yang bisa melahirkan tanpa disentuh oleh siapapun itu hanya satu di dunia ini, namanya Maryam. Tapi sekarang banyak nama Maryam, Bu. Iya, iya, di situ. Sekarang ya nggak mungkin nggak disentuh. Betul Bu ya? Betul. Banyak perempuan melahirkan nggak ada bapaknya. Banyak. Ya. Setahun yang lalu kami menerima bayi yang bayi ini lahir dari hubungan yang tidak sah. Saya nggak bilang hubungan gelap loh, Bu. Ternyata setelah bayi ini lahir diantarkan ke panti asuhan. Sekarang anaknya kira-kira usianya 1,5 tahun. Perempuan, jenis kelaminnya cantik, manis anaknya. Oh iya. Jadi royokan tuh. Banyak yang pengen ngadopsi. Ya. Karena apa? Dia, ini anaknya baik, bagus, cantik lah anaknya. Itu sekarang kami rawat di tempat kami, di panti asuhan kami, di situ. Nah ini sekarang jadi royokan ini, kami sedang mendamaikannya. Bahkan nasi apik itu jadi royokan tuh. Iya. Dengan pilih suami yang gak ada posisi gitu, Bu. Sing apik Bu ya, pasti royokan, pasti Bu. Iya. Nah. Ini terjadi, itu akibat. Akhirnya apa? Kita rawat anak ini. Kita rawat Bu. Mirisnya apa? Ketika habis lahir, beberapa hari kemudian si ibu yang melahirkan tadi itu membawa bayi ini berdiri di depan panti asuhan. Terus ditanya, akhirnya diserahkan, diasuhlah anak itu sampai sekarang di tempat kami. Jadi kami ada kira-kira sekitar 40-an bayi. Hah?
Ya jelas buang itu kadang ditaruh di depan pintu kita rawat sekarang. Hah? Di daerah rumput Medoan. Medoan. Medoan asri. Ya. Itu pernah itu ada seorang perempuan, dia hamil di luar nikah, datang ke panti kami, udah pesen, Pak, nanti kalau saya melahirkan tolong bayi yang saya lahirkan dengan rawat. Kira-kira sekarang ada sekitar 40 bayi yang kami asuh, yang itu tidak diketahui bapak dan ibunya. Coba Bu, tidak diketahui bapak dan ibunya. Coba, makanya ini seseorang tadi bisa bersabar, seseorang tadi bisa bersyukur kalau dia mengalami kejadian yang luar biasa. Betapa pentingnya, betapa bersyukurnya ketika satu keluarga itu punya anak. Tentu ya, ini loh punya anak dibuang. Kami ngerawat itu bisa, tapi ada proses yang panjang. Ya. Kami ngerawat begitu. Kami ngerawat orang terlantar, kami ngerawat orang yang tidak punya makan. Data kami ada sekitar 4.000 anak yang kami asuh. 4.000 anak yang kami asuh. Ya termasuk bayi, termasuk anak SD, termasuk anak SMP, anak SMA yang kuliah. Kurang lebih 4.000 data yang kami miliki. Itu yang hari ini belum, yang sudah lulus, sudah dia bekerja, ada yang sudah punya perusahaan. Kami asuh dari kecil di panti asuhan, kemudian dia berhasil, dia bisa menciptakan sesuatu. Ya, kalau jenengan tahu alat pembersih lantai, ini nanti disensor Mas ya, ini disensor biar jadi sponsor ya. Ya, ini namanya Cleantech. Cleantech itu pembersih lantai, itu adalah karya dari anak asuh kami yang kami didik di panti asuhan, yang kemudian dia berhasil buat perusahaan. Hasil usahanya atau produknya namanya Cleantech. Cleantech itu alat pembersih. Jadi kalau jenengan mau ikut bantu, ya boleh cari beli tadi. Untuk apa? Online ada dan seterusnya ada. Ada, jenengan coba ya, boleh. Ini hasil karya anak asuh kami, yang hasilnya dari jualan Cleantech ini juga digunakan untuk dikembalikan kepada panti asuhan yang membutuhkan. Jadi tidak murni untuk dirinya, tidak murni untuk dirinya. Namanya Cleantech di situ. Nah, warnanya hijau. Ya, itu contoh satu hasil. Belum lagi yang sudah bekerja di BUMN, belum lagi yang di perkebunan dan lain sebagainya. Anak-anak yang kami asuh sudah menyebar kemana, termasuk ada yang jadi dokter. Bukan itu. Itu tuh, ya itu. Nah, itu produk, itu hasil ikhtiarnya anak asuh kami di panti asuhan. Berhasil sekarang dan punya perusahaan. Beberapa cabangnya sudah berdiri ya, di situ. Nah, ya betul itu salah satunya. Hah? Yang mana Bu? Wakeh. Panti saya tersebar dari Bojonegoro sampai Ponorogo, Banyuwangi, sudah tersebar banyak. Pedokan itu saya nggak hafal itu yang arah UPN. Pertigaan yang di depan UPN itu masuk ke kiri. Yang lansia kami sedang membangun. Ya, doakan insya Allah tahun depan kita akan
akan membangun untuk lansia. Kami sediakan tanah di Batu ada 5.000 meter persegi, ya. Kemudian ada yang baru hari ini kita ketemu dengan pewakaf ada 1.000 meter persegi di daerah Lawang, daerah Malang. Kalau yang 5.000 itu di Batu, di daerah Bumiaji. Atau lagi kami dapat tanah lagi, insya Allah hari ini ketemu nanti jam 10-an itu di daerah Malang, di dekatnya flyover. Ya. Panti bayi Muhammadiyah. Ya. Klien. Ya, itu yang kami makanya kemudian apa? Kalau seseorang itu tidak pernah mengalami kejadian luar biasa, tidak akan pernah bisa sabar, tidak akan pernah bisa syukur. Saya dan teman-teman kami itu mengelola sekitar 150 panti asuhan. Kami punya panti asuhan tunanetra. Jadi anak asuhnya itu tidak bisa melihat semuanya. Tapi apa yang istimewa Bu? Suaranya bagus, hafal Quran. Ketika lomba qiraah itu juara. Itu di Ponorogo. Kami punya panti asuhan anak-anak berkebutuhan khusus di Banyuwangi. Jadi kami tersebar. Ponorogo itu nanti kapal ya. Jadi kami tersebar. Jadi jaringan panti asuhan yang kami kelola itu tersebar di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Nganjuk, 38 kabupaten kota insya Allah ada semua. Di situ kami ngelola itu. Kenapa itu gini? Supaya bisa sabar, supaya bisa syukur. Sampai kapan hari kami pengurus-pengurus itu saya ajak rapat, tapi tidak kami inapkan di hotel. Kami ajak tidur di panti asuhan. Saya ditanya, Ustaz, kok tidak nyewa hotel? Pak, biar kami merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak asuh. Kalau kami tidur di hotel bisa, tapi kami ingin merasakan tempat tidurnya anak-anak. Supaya apa? Kami bisa menikmati, bisa melihat betapa nikmatnya tidur, betapa nikmatnya makanan yang dimakan oleh anak-anak asuh. Biar apa? Kita bisa sabar, kita bisa syukur, nggak gampang ngadu, nggak gampang berkeluh kesah. Kejadian Bu, kita pesen makan. Pesen makannya apa? Bu, tolong nanti dikasih perkedel sama ayam. Ternyata yang dengar perkedel sendiri, ayam sendiri. Akhirnya apa? Yang kebagian perkedel, ya kamu. Niatnya Bu, satu bungkus nasi tadi itu dikasih perkedel sama ayam. Ternyata penjualnya ayam sendiri, perkedel sendiri. Ya, kalau menemui kejadian begitu, tidak akan bisa bersyukur, tidak akan bisa sabar. Makanya kata Allah, inna fi dzalika laayatil likulli sabarin. Di sini. Yang begini ada banyak ini lagi. Nah, alam taro annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana. Saya tanya kepada audien kami yang dia kuliah di ITS. Saya tanya gini, Mas, perahu itu, kapal itu digerakkan oleh apa?
Beliau bilang oleh mesin enggak, digerakkan oleh angin. Walaupun mesinnya kuat, anginnya salah, pecah kapalnya. Makanya Pak, digerakkan oleh angin. Angin siapa yang gerakkan? Disitulah letaknya. Contoh, ini Surabaya sudah mulai menghangat, ojo panas dulu. Surabaya sudah mulai menghangat. Kira-kira akan mau sambat gitu. Betul nggak Bu? Betul. Dikasih dingin ya sambat, dikasih panas. Ya, itulah orang yang nggak bisa sabar, orang yang nggak bisa syukur. Bagaimana syukurnya? Alhamdulillah nih nyuci cepat kering. Ada kenikmatan Bu. Kan begitu. Alhamdulillah orang yang jual es laku, kasih rezeki, bawa ber. Tapi ya, aku tak mau dagangan es, ya salah sih dagangan es, gak usah melo. Iya. Nah, di situ. Jadi setiap kejadian yang luar biasa itu ada makna sabar, ada makna syukur di dalamnya. Ada lagi ini. Nah, faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahadisa wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sama Bu ya? Sama. Kejadiannya sama. Ini kaum sabar diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, yang pada akhirnya kenikmatan itu hilang. Baru merasakan, begitulah nikmatnya sabar, nikmatnya syukur. Bu, saat ini kalau masih ada suami, dirawat suaminya. Kok nek wis gak ono kloso. Betul Bu ya? Iya. Nelongso, biasanya sing ngancani, ada sing ngejak ngomong, gitu Bu ya? Ternyata turu saiki dhewean karo koncone, ya. Ana guling-guling gak iso ngomong. Ya kan? Nah itu. Maka kalau masih punya pendamping Bu, tolong dirawat sing apik. Ya, ben gak dipek wong. Ya. Kalau yang sudah tidak punya, ya itulah harus bersabar. Ya. Nah, apa maknanya di sini? Setiap hamba harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan bersabar menerima cobaannya. Bahkan ia harus bersyukur kepada Allah walaupun mendapat cobaan. Sakit Bu? Yang terakhir loh. Bahkan ia harus bersyukur kepada Allah walaupun mendapat cobaan. Bismillah ya. Bismillah. Ini perintahnya Allah. Ini perintahnya Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang datang kepada kita, katakan, ya Allah, ini yang terbaik darimu. Bisa Bu? Ya Allah, kok aku mana tahu sih loro? Kamu nih. Ya Allah, ini yang terbaik darimu untukku. Ya, iya. Wa ila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira. Setiap apa yang Allah turunkan kepada kita, takdirkan untuk kita, kata Allah Pak, itu yang terbaik. Sudah diterima. Makanya katakan, setiap hamba harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan
bersabar menerima cobaan-cobaannya. Bu, yang dicoba, yang diuji tidak hanya jenengan. Semua umat manusia mendapati cobaan. Semua manusia mendapati ujian. Kita bukan orang yang paling melarat, tidak. Kita bukan orang yang paling sengsara, tidak. Kita bukan orang yang paling teraniaya, tidak juga. Itu Bu, makanya dikatakan oleh Allah, setiap hamba harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dan bersabar menerima cobaannya. Begitu. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Maka Asy-Sya'bi berkata, sabar itu adalah sebagian dari iman. Syukur itu adalah sebagian dari iman, dan yakin adalah iman seluruhnya. Ini Bu, insyaallah. Kalimat berikutnya, karena mau habis. Bila kamu tidak punya sabar pada penyakit, tidak syukur atas nikmat, berarti bukan mukmin sejati. Di antara kebenaran Islam, seorang itu terletak dalam kepasrahan jiwanya. Itu Bu. Ya. Bila kamu tidak punya sabar pada penyakit, tidak punya syukur atas nikmat, berarti bukan mukmin sejati. Ya tadi loh Bu. Ya di surat yang ke-8 ayat 70 tadi. Mukmin sejati itu ya ini, bisa bersabar, bisa bersyukur. Apapun yang kemudian Allah sampaikan kepada kita, pasti kita bisa menerimanya. Dan itulah mukmin yang sejati. Itulah mukmin yang sejati. Nah, di antara kebenaran Islam, seseorang itu terletak dalam kepasrahan jiwa. Apa pasrah itu ya? Bahasa Arabnya tawadhu. Kalau bahasa Inggrisnya apa Bu? Tawadhu itu menyerahkan segalanya hanya Allah. Apa Bu ya? Jadi menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Bahasa Inggrisnya apa Bu ya? Ya itulah. Di situ. Jadi tidak ada tempat yang pantas, yang layak untuk kita tempati kecuali kembalinya kepada Allah. Namanya tawadhu, kepasrahan. Maka dalam sebuah riwayat disampaikan, ajibtu min qada'illahi ta'ala lil mu'minin in asabahu khairan hamida rabbahu wa syakara, wa in asabathu musibah hamida rabbahu wa sabara. Yu'jarul mu'minu fi kulli syai'in hatta al-luqmata yarfa'uha ila imra'atihi. Aku mengagumi ketetapan Allah untuk seorang mukmin. Bila ia mendapat kebaikan, ia memuji dan bersyukur kepadanya. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji dan bersyukur kepadanya. Orang mukmin mendapat pahala dalam segala hal, walaupun hanya sesuap makanan yang ia berikan untuk istrinya. Jadi dengan memaknai bagaimana kalimat ini? Jadi orang mukmin itu menakjubkan. Kenapa? Di dalam jiwanya cuma ada dua, sabar, syukur. Dikasih nikmat, sabar, syukur. Dikasih ujian, sabar. Di sini. Jadi ajibtu min qada'illah. Aku mengagumi. Ya. Jadi jiwanya orang mukmin itu mengagumkan. Jenengan tersebut ya. Jiwanya orang mukmin, kepribadiannya orang mukmin itu mengagumkan. Terlihat indah, terlihat baik,
Ketika apa? Seorang mukmin tadi di dalam jiwanya ada kesabaran dan ada rasa syukur. Tetapi ketika tidak ada kedua ya tadi, maka tidak bernilai seorang mukmin tadi itu. Berarti bukan mukmin sesungguhnya. Maka sebagai penutup, slide terakhir saya, jika mengikuti syariat, sabar bersama Allah, takut harap kepadanya, menekan nafsu rendah bersama serta pengendali jiwamu, tentu kamu teralih dari mana semula dirimu berada ke peringkat lain yang lebih tinggi, teralihkan dari sesuatu yang dibenci pada yang disukai. Jadi gini, kalau kita bisa bersabar, kita bisa bersyukur, derajat kita naik. Yang awalnya dibenci akan disukai, yang awalnya dijauhi akan didekati. Maka jadilah pribadi yang sabar, jadilah pribadi yang syukur. Itulah implementasi pelaksanaan dari kalimat la ilaha illallah. Insya Allah begitu. Pas jam 09.00 kurang 1 menit. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin Bu Afi lain kali saya diberitahu Bu ya kalau ada yang tidak bisa bahasa Indonesia Bu, biar aku siap-siap menerjemahkannya di situ. Ya. Nah, jadi pada tadi tidak diberitahu, akhirnya tidak saya siapkan transliterasinya di situ ya. Jadi sekali lagi kita terus berharap pada Allah, mohon pada Allah agar kita kemudian diberikan kesabaran, diberikan keteguhan jiwa kita, sehingga kita selalu berada dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah terus limpahkan limpahkan keberkahannya untuk kita, sehingga yang sulit menjadi mudah, yang jauh menjadi dekat, ya, yang di atas diturunkan oleh Allah, yang di dalam dikeluarkan oleh Allah. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah jauhkan kita semua dari segala bala, ya, segala cobaan, segala ujian Allah hindarkan dari diri kita. Yang datang adalah kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.